Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini insya Allah tentang masalah ruqyah dan juga bidara, kita akan mulai dengan ruqyah tentunya, karena bidara hanya salah satu substansial daripada bahasan daripada bahasan ruqyah ini. Saya akan membedah sebuah buku yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan tentang masalah ruqyah, mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Saya akan mulai di bab satunya saja langsung, ada pendahuluan saya lewatin. Saya akan bacakan insya Allah dan coba kita syarah atau menjelaskan. Yang pertama beliau mengatakan penyakit rohani dan pengobatannya. Dewasa ini kehidupan materi atau duniawi mengalami kemajuan yang melampaui batas khayalan hingga sulit dideskripsikan. Manusia saat ini menggantungkan diri pada peradaban serta kehidupan modern, sehingga kehidupan demikian jadi tujuan utama dan cita-cita dari mayoritas mereka. Bahkan dijadikan tolok ukur kebahagiaan dan kesengsaraan mereka. Sampai-sampai mereka rela hidup dan mati untuknya. Tidak mengherankan jika kondisi ini menimpa orang-orang kafir. Sebab mereka memang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dunia mereka hanya makan dan bersenang-senang sebagaimana halnya binatang ternak. Dan neraka adalah tempat kembali mereka. Ironisnya, yang sangat mengherankan ialah kaum muslimin mengikuti pola hidup yang salah ini. Sukarela berjalan di atas rute yang bengkok tersebut. Mereka pun bergantung dengan dunia, syahwat, serta kelezatannya. Satu sama lain saling menjatuhkan untuk mengumpulkan perhiasan dunia. Mereka menjadikannya sebagai cita-cita tertinggi dalam hidup dan sebagai tujuan terbesar yang harus diraih. Mereka melupakan tujuan penciptaan yang jauh lebih mulia dan tugas yang lebih agung, yaitu beribadah kepada Allah, Sang Pencipta. Dengan mentaati, berjihad di jalannya, serta berdakwah. Dunia dan segala isinya yang berupa syahwat serta kelezatan hanyalah sarana untuk merealisasikan misi tersebut, tidak lebih dari itu. Harga kelalaian serta ketergantungan terhadap dunia sangat mahal. Mereka telah menjual ketentraman, stabilitas, ketenangan, kebahagiaan, dan kesehatan. Mereka menderita penyakit zaman ini, baik secara rohani maupun jasmani, seperti gelisah, takut, gundah, darah tinggi, diabetes, radang usus, dan sebagainya. Lalu mereka ke kanan dan ke kiri, ke dalam dan ke luar negeri, mengeluarkan harta, serta mengerahkan segala daya dan upaya mencari obat penawar dari apa yang menimpa mereka, baik berupa penyakit, penderitaan, maupun problematika kehidupan. Akan tetapi, harta serta usaha tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kesembuhan yang mereka dapatkan belum mencapai taraf sempurna. Pasalnya, mereka hanya memfokuskan penyembuhan pada satu sisi dengan mengabaikan sisi lainnya. Mereka hanya memfokuskan diri pada penyembuhan secara fisik atau jasmani saja, yakni dengan mengkonsumsi obat-obatan penenang atau menjalankan operasi bedah yang rumit ataupun sulit bahasa lainnya. Mereka mengabaikan pengobatan lain berupa iman kepada Allah Sang Pencipta, memperbaiki hubungan dengannya, mencari penawar dari Al-Quran, Al-Karim, berzikir dan berdoa. Semua ini akan menguatkan rohani dan sisi maknawi manusia. Yang dengan kekuatan tersebut ia mampu mencegah agar dirinya tidak terjatuh pada sebagian besar penyakit rohani ataupun jasmani. Bahkan apabila ia terkena salah satu dari penyakit tersebut, ia mampu pulih dan kembali sembuh dengan mudah tanpa melalui kepayahan. Karena itu Anda melihat pemilik iman dan takwa umumnya bebas dari penyakit rohani, hidup di dalam ketentraman hati, keridhaan, kesenangan, penuh harapan dan optimisme meski dalam kesulitan materi. Menghadapi sejumlah problematika sosial maupun tengah terlibat sejumlah masalah. Sungguh bukankah tidak seorang pun bisa terlepas dari semua cobaan dan ujian dalam mengarungi kehidupan ini? Jadi sampai sini tentu beliau yang titik beratkan sebenarnya seakan-akan dalam pembukaan buku ini ya. Kalau banyak orang selalu fokus kepada pengobatan medis saja.
ya, atau bedah, ya, umumnya lah ya, tanpa melihat ada sisi yang lain. Dan kita sebagai seorang muslim punya sisi itu tentunya. Ya, kita membahas sisi rohaninya. Dan sebenarnya dengan tentramnya rohani, maka jasmani akan ikut menjadi tentram. Ya, sebagaimana tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh beliau ya, tentang masalah kalau orang-orang beriman Anda temukan mungkin secara materi mereka berkurang. Tapi kita temukan mereka jauh dari penyakit kronis, mereka jauh dari stres, mereka jauh dari permasalahan-permasalahan. Itu semua karena memang adanya keimanan tadi. Kata beliau dari sisi yang lain, ketika sedang sakit, Anda melihat orang mukmin itu berobat pertama kali dengan Allah, dengan apa yang Allah syariatkan, berupa obat-obat keimanan yang diambil dari kitabullah serta sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian dengan pengobatan medis yang dibolehkan olehnya oleh Allah dan telah pasti manfaat beserta efek sampingnya. Dengan menggabungkan dua pengobatan tersebut, ia mendapatkan manfaat kesehatan di dunia dan pahala di akhirat insya Allah. Maka betapa butuhnya kita muslimin kepada penguatan sisi keimanan agar dapat hidup dengan rasa aman, jiwanya tentram, kebahagiaan hati, dan ketenangan sanubari. Marilah kita simak sebagian dari perkataan mereka yang hidup dalam kenikmatan ini. Salah seorang dari mereka mengatakan, sekiranya para raja dan anak-anak mereka tahu akan kebahagiaan yang kami rasakan, niscaya mereka akan merebutnya dari kita dengan pedang. Ya, maksudnya karena ketentraman keimanan ini. Yang lainnya juga berkata, sungguh saya melewati waktu-waktu yang bahagia serta gembira. Saat itu saya mengatakan bahwa jika penghuni surga seperti ini kondisinya, tentulah mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang baik. Saya tidak ada beban pikiran. Kalau itu nikmat dia syukuri, kalau itu cobaan dia tinggal bersabar dan yakin ada pahalanya. Ada lagi yang mengatakan sungguh hati ini merasa saat-saat pada waktu ia berguncang penuh kegembiraan karena kedekatan dan rasa cinta kepada Allah. Demi menguatkan kenyataan ini, saya, kata penulis, melakukan sejumlah penelitian ilmiah di sejumlah negara barat. Tetapi tidak dapat saya sebutkan di sini, yang hasilnya adalah sebagaimana dinyatakan para ulama kita dahulu, bahwa kondisi jiwa yang stabil dan kekuatan iman akan banyak menolong diri seseorang. Tidak hanya dari penyakit mental dan tidak hanya menghadirkan rasa bahagia, tetapi juga menolong dirinya dari berbagai penyakit fisik. Dengan kata lain, cara manusia untuk menjaga dan mengobati diri dari penyakit melalui dua tahapan. Yang pertama, tahap preventif dan proteksi. Tahap preventif ini atau pencegahan dan tahap proteksi atau perlindungan merupakan tahapan terpenting dalam kehidupan muslim dan muslimah, tua maupun muda. Seyogyanya kita benar-benar memperhatikan keduanya karena ia dapat menolak suatu penyakit insya Allah sehingga tidak mengena. Sebagaimana kata pepatah, mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, tahapan pengobatan. Inilah tahapan untuk menghilangkan dan mengobati penyakit setelah terjadi atau sesudah seseorang terkena suatu penyakit. Ini adalah dilakukan dengan cara yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Ataupun cara lain dari pengobatan secara mental dan medis. Perincian keduanya dijelaskan nanti insya Allah dalam buku ini tentunya. Itu kurang lebih yang kita bahasakan mungkin pasal pertama ya. Pasal yang kedua, perlindungan jiwa dari penyakit. Ketahui serta yakinlah bahwa apabila seorang muslim sanggup berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam dan bisa menerapkan adabnya di dalam keseharian, baik secara perkataan maupun perbuatan, lantas menunjukkan semua itu setiap hari dalam segala bidang kehidupan, maka pasti hati atau rohaninya akan bahagia. Di samping kebahagiaan jiwa tersebut, jiwa muslim itu akan terproteksi sehingga menjadi tameng pribadi yang melindungi dari berbagai penyakit. Jadi apa yang sudah kita bacakan semua ini seakan-akan penulis ingin menitik beratkan kalau Anda fokus kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pengobatan-pengobatan syar'i, maka pada saat itu ya Anda akan terjauhkan dari penyakit jasmani. Adapun maksud penerapan hal di atas sehari-hari adalah ditinjau baik dari segi ibadah, akhlak, kemasyarakatan maupun bidang kehidupan lainnya atau praktek atas syariat Allah secara menyeluruh. Keyakinan teguh dan penerapan adab tersebut sudah selayaknya ditambah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan berupa ibadah dan ketaatan, serta berupa menjauhkan diri dari segenap maksiat dan juga segala perkara yang diharamkan olehnya.
Maka dengan izin Allah, semua yang disebutkan itu cukup untuk menghadirkan kebahagiaan hati orang mukmin, menjadi proteksi atau pelindung bagi jiwanya, serta akan menjaga sanubari agar tidak terkena penyakit rohani, juga fisik pada umumnya. Karena itu, Islam mengajak kita untuk mengambil seluruh ajaran, adab, doa, dan zikir. Jika kita berpegang teguh dengannya secara sempurna, maka itu menjadi benteng diri dari terkena penyakit rohani insya Allah. Ini juga menjaga kita dari was-was syaitan, kesulitan hidup, serta menjadi sebab bagi kebahagiaan seorang muslim sejati dalam mengaruni kehidupannya dengan tenang dan tentram. Amalan dan zikir utama pelindung jiwa dari penyakit, contohnya beliau sebutkan, yang pertama menunaikan semua kewajiban syariat, khususnya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ya tentu pada saat tidak ada corona kayak kita sekarang ya, secara berjamaah dan dengan khusyuk dan tenang bagi laki-laki. Saya ingin berbagi tentang masalah kehusyuannya ya. Khusyuk termasuk salah satunya adalah tumaknina, tenang dalam melaksanakan ibadah itu, ya seperti misalnya memberikan gerakan-gerakannya, jangan buru-buru pada saat ruku, pada saat sujud dan seterusnya. Yang kedua, menjauhi seluruh maksiat dan dosa besar maupun kecil serta taubat darinya, khususnya yang menimpa orang yang sibuk dengan mendengarkan nyanyian, musik dan menonton film atau sinetron. Semua itu melemahkan iman dan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, bahkan menjadikan jin dan syaitan menguasai jiwa pelakunya. Yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quranul Karim setiap hari. Yang keempat, membaca zikir pagi petang. Yang kelima, membaca zikir di bawah ini sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya lah seluruh kerajaan dan baginya tiap pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang keenam, ya, selalu mengucapkan zikir yang sesuai dengan momen dan keadaannya, seperti zikir masuk dan keluar dari rumah, zikir dan masuk keluar dari masjid, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur dan seterusnya. Yang ketujuh, membentengi pribadi dengan doa yang diriwayatkan secara sahih ya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, berusaha selalu mengucapkan bismillah setiap kali akan memulai aktivitas, ataupun pada saat sudah aktivitas dan lupa membacanya, dia kembali mengucapkan bismillah. Yang kesembilan, berpegang teguh dengan pelaksanaan sejumlah ibadah beserta ketaatan yang dapat menambah keimanan dalam hati dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara lain mengerjakan salat malam, sunnah rawatib, duha, witir, bersedekah, puasa sunnah dan lain-lainnya. Dan yang ke-10, memperbanyak istighfar. Saya melihat ini di awal-awal ini semuanya di 2 pasal ini membahas apa yang kita telah jadikan sebagai solusi pertama kita dalam menghadapi corona ini, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, hakikat ruqyah itu sendiri. Hakikat ruqyah itu sendiri. Kata beliau, dimaksud dengan ruqyah ialah kumpulan ayat Al-Quran atau ta'awudz, meminta perlindungan, serta doa yang bersumber dari Nabi SAW yang dibaca seorang muslim untuk dirinya, anaknya atau keluarganya, guna mengobati penyakit rohani atau penyakit yang disebabkan oleh penyakit ain atau mata jahat, manusia dan jin, kerasukan syaitan, sihir maupun berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bersifat fisik atau jasmani maupun rohani. Jadi yang kita tidak beratkan ya, jadi ruqyah syariah bisa mengobati diri dari penyakit jasmani ya, apapun sifatnya. Nanti akan kita insya Allah ke depannya beberapa zikir yang kita sampaikan bagaimana Nabi SAW menyuruh untuk menyentuh fisik yang sakit kemudian membaca zikir-zikir tertentu ya, dan banyak di antara sahabat memberikan kesaksian mereka amalkan, ternyata mereka tersembuhkan bahkan sebelum mengkonsumsi obat-obatan ya. Kata beliau, inilah makna sebenarnya dan hakikat ruqyah syariah. Ia tidak sebagaimana dibayangkan oleh sebagian orang bahwa ruqyah merupakan bagian dari sihir, sulap atau bid'ah mungkar yang tidak mempunyai asal usul atau sumber dalam agama. Oleh karena itulah, manakala makna ruqyah tersebut difahami secara sempit dan salah di benak orang-orang, maka mereka akan menuju tukang sihir dan para penipu demi mencari kesembuhan diri. Sedangkan hal itu amat berbahaya bagi akidah seorang muslim, sebagaimana sudah kita ketahui. Ya, tentu dalam hadis Nabi SAW jelas masalah itu ya. Sampai mendatangi dukun, peramal, penyihir, penyamun, bertanya maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia percaya maka bisa kufur kepada apa yang diturunkan ya kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian pasal yang keempat, mengapa harus ruqyah syariah? Jawaban ditinjau dari 8 hal, kata beliau. Yang pertama, ruqyah syariah bagian dari sunnah. Nanti segera kami sebutkan dalilnya dari Al-Quran dan sunnah, insya Allah, kata beliau. Kenapa kita harus ruqyah? Karena memang dia bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, minimnya zikir dan kurangnya upaya membentengi diri dengan mengucapkan wirid. Mayoritas muslim masa kini kecuali yang dirahmati Allah, lalai berzikir kepadanya dan lupa membentengi diri mereka dengan zikir dan doa. Baik itu zikir pagi petang, zikir yang terkait kondisi atau suatu momen tertentu seperti masuk dan keluar rumah, zikir setelah sholat 5 waktu maupun berupa membaca Al-Quran, berdoa dan beristighfar. Yang ketiga, tersebarnya hasad, banyaknya orang yang iri. Dan ini terjadi, sehingga akhirnya membuat banyak terjadi kerusakan karena hasad. Ya, sementara Nabi SAW sudah melarang hasad itu. Mengatakan hati-hati kalian dari hasad atau iri, karena sungguhnya dia akan memakan atau membakar amal soleh sebagaimana terbakarnya kayu bakar. Atau dibakarnya kayu bakar dengan api. Yang keempat, ruqyah berguna sebagai penyembuh sejumlah penyakit yang menimpa. Terkadang suatu penyakit baik rohani ataupun jasmani. Ketidaktenangan jiwa, ya, sumpah, selalu sedih berkelanjutan, ya, segala macam problematika dunia yang kita hadapin. Juga secara fisik, kalaupun ada jasmani juga sama, bisa diobati tentunya. Khususnya ain atau hasad orang. Dikemukakan dalam sebuah hadis tentang efek penyakit mata jahat ini, ya, yang begitu cepat menimpa seseorang. Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, al-ainu haqq, walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Ain itu benar adanya. Andai saja sesuatu yang bisa ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahuluinya. Ainlah yang akan mendahuluinya. Orang yang terkena ain akan mengalami berbagai macam gangguan dalam hidupnya. Bahkan boleh jadi ia meninggal jika tidak mengobati dirinya dengan ruqyah syariah. Dalam hadis sahih kata Nabi SAW, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain." Mayoritas umatku meninggal karena ain, ya, setelah takdir dan keputusan Allah, ya, setelah ketetapan dan takdir Allah. Ini disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 4022. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, tidak ada satupun jasad yang bisa terbebaskan dari hasad. Hanya saja orang yang buruk menampakkannya sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Itu alasan juga, ya. Jadi di Indonesia saya lihat masih sangat sedikit orang yang memahami ini. Sehingga mereka banyak mengumbar kemesraan di depan umum. Banyak mengumbar prestasi-prestasi, ya, di medsos mungkin di zaman kita sekarang. Tanpa berpikir kalau akan ada ain yang menimpa mereka. Akan ada ain yang menimpa mereka. Yang kelima, alasan berikutnya kenapa kita harus ruqyah syariah adalah disebabkan sarana-sarana yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia sudah terpenuhi. Saat ini mayoritas kita mempersiapkan kondisi dan keadaan yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia. Misalnya, menyanyiakan sholat, tenggelam dalam kemaksiatan, juga syahwat dan kemungkaran, mengganggu bangsa jin di tempat-tempat kediamannya, ataupun kelalaian yang sangat dari berzikir kepada Allah, juga tidak membentengi diri dengan doa dan zikir baik yang bersumber dari Al-Quran maupun yang berdasarkan riwayat sahih dari sunnah Nabi SAW. Sebab-sebab lain yang membuat jin bisa menguasai anak Adam adalah ketakutan yang sangat atau yang tiba-tiba, kemarahan yang memuncak dalam segala kondisi, dan kesedihan atau kegembiraan yang amat dalam pada saat menghadapi suatu masalah dalam kehidupan. Yang keenam, ruqyah syariah dan banyak amal soleh yang lainnya ialah sebaik-baik jalan yang dapat mengantarkan seseorang pada kebahagiaan jiwa dan juga ketenteraman hati. Saat ini banyak orang yang mengeluhkan penyakit-penyakit modern seperti stres, sedih, gundah, depresi, dan lain-lain. Obat yang paling mujarab untuk penyakit di atas bagi penderitanya adalah ruqyah syariah. Nanti dibacakan ayat-ayat dan juga doa-doa dari hadis Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa dari Nabi SAW. Setelah pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat dan taat kepada Allah. Yang ketujuh, ruqyah adalah sebaik-baik motivator setelah Allah yang membantu seorang untuk beramal soleh dan konsekuen atau istiqomah dalam iman. Betapa banyak orang merasa berat untuk berbuat ketaatan, sulit untuk menunaikan sholat pada waktunya, melenceng dari hidayah ilahi dan bersikap berlebihan dalam maksiat maupun dosa. Ya, pada saat mereka tertimpa sesuatu lalu mereka ruqyah syariah,
maka akan menjadi resep yang luar biasa, mereka kembali kepada Allah. Yang kedelapan, hasil dari ruqyah syariah aman dan terjamin insya Allah. Karena cuma bacaan yang ditiupkan di wadah ya, ataupun di tubuh. Kebanyakan kita yang tidak percaya terhadap metode pengobatan Islami ini, ya ini ruqyah syariah mengalami banyak kerugian materi dan non materi. Kerugian tersebut berupa harta, waktu dan usaha yang kita keluarkan untuk mengobati kesehatan jasmani dan rohani di sejumlah rumah sakit ataupun klinik. Jika seseorang dari kita diberitahukan obat penyakitmu itu ada di ujung dunia, maka tentu ia akan bergegas pergi ke sana. Ya. Walaupun dikatakan harga obatmu sekian mahal, maka tentu ia akan membelinya. Dia tidak berpikir serta berupaya mencari alternatif pengobatan lain yang di dalamnya terdapat kesembuhan yang hakiki dan mujarab, yaitu ruqyah syariah. Padahal ruqyah yang syar'i itu hanya butuh sedikit usaha, waktu, dan kesabaran. Di samping mendapat kesembuhan, apabila melakukan ruqyah, seseorang juga memperoleh pahala. Sungguh dia tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Ya, jadi ini dibahas sampai pasal ke-4.